Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dani Citra Utami MPD. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 4 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Oke, di sini saya Muhammad Ardiansyah Anugrah. Saya akan memandu video presentasi kali ini. Bagi kalian yang ingin mendownload materi berikut, kalian bisa download di link deskripsi di bawah ini. Tapi sebelum lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri Muhammad Ardiansyah Anugrah dengan NIM 200103035. Lalu ada Elsie Alfiani Hermawan dengan NIM 200103031. Kemudian ada Pani Ramasri dengan NIM 200101036. Lalu yang terakhir ada Bagus Aditya Wibowo dengan NIM 200103004. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang menulis teks akademik laporan buku. Pemaparan yang akan saya sampaikan tentang menulis teks laporan akademik laporan buku, yaitu bab pertama, pemahaman awal laporan buku. Laporan buku adalah karya tulis ilmiah yang mendemonstrasikan pemahaman penulis terhadap isi buku yang dilaporkannya, disertai dengan pandangan penulis terhadap isi buku yang dibahasnya. Dalam bentuk yang lebih tinggi, laporan buku juga bisa mendemonstrasikan kemampuan penulis dalam menganalisis, menarik inferensi, atau mengkritik isi buku yang dibacanya. Oleh karena itu, laporan buku lebih dari sekedar ringkasan, apalagi hanya terjemahan, melainkan juga berisi kajian yang bersifat kritis. Laporan buku dibuat dengan tujuan untuk memperluas dan memperoleh pemahaman tentang topik yang dibahas sesuai mata kuliah atau konsep keilmuan yang dipelajari penulisnya. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam menulis laporan buku atau bab atau artikel jurnal ilmiah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bab itu harus secara aktual, artinya paling tidak telah terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Yang kedua, buku tersebut sebaiknya dipilih karena kualitas isinya. Dan yang ketiga, buku yang lama dapat dijadikan bahan-bahan laporan sejauh laporan itu dinilai berdasarkan kajian-kajian terbaru. Dalam laporan buku, penulis diperbolehkan mengutip beberapa bagian dari buku yang dibahasnya. Kutipan ini tidak boleh menjadi sesuatu yang dominan dalam laporan yang disusun rumusan isi pokok, meliputi permasalahan yang diajukan, konsep dan teori yang dikembangkan dalam buku tersebut, serta kekhasan pendapat pengarang. Sejalan dengan isinya, laporan buku dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada laporan buku. Laporan buku ini terdiri atas laporan atau kajian tentang isi judul buku secara utuh. Yang kedua ada laporan bab. Laporan ini berisi laporan atau kajian tentang isi satu atau beberapa bab dari sebuah buku. Yang ketiga adalah laporan artikel jurnal ilmiah, yang dimana isinya laporan atau kajian tentang isi satu atau beberapa artikel yang dipilih dari jurnal ilmiah. Yang keempat ada annotated bibliografi, yang berisi ringkasan singkat yang dituangkan dalam 2 atau 3 paragraf tentang isi buku atau jurnal ilmiah yang memuat buku, judul buku atau artikel, nama pengarang, tahun terbit, nama penerbit, kata-kata kunci, dan pokok-pokok isi buku atau artikel jurnal ilmiah dalam beberapa kalimat. Yang kelima adalah kajian tentang situs atau laman dalam internet, laporan model baru yang berisi pembahasan, laporan dan kajian topik-topik yang dibahas dalam situs tertentu, serta arah perkembangan keilmuan di dalamnya. Pemahaman atau penyusunan laporan buku. Untuk memahami struktur laporan buku, terlebih dahulu kita harus menelusuri sebuah contoh laporan buku yang telah diadaptasi sebelumnya untuk kepentingan proses pemahaman. Maka kegiatan penelusuran teks laporan buku ini dengan membaca secara skimming, yang tahapannya sebagai berikut. Yang pertama,
Bacalah judul, subjudul, dan sub-subjudul untuk mencari tahu apa yang dibicarakan teks tersebut. Yang kedua, perhatikan ilustrasi lain seperti foto atau bagian lain jika ada, agar Anda mendapatkan informasi lebih jauh tentang topik tersebut. Yang ketiga, baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragraf. Yang keempat, biarkan mata Anda melakukan skimming teks laporan buku tersebut, lalu carilah kata kuncinya. Dan yang terakhir, lanjutkan dengan berpikir mengenai arti teks tersebut. Setelah Anda menelusuri seluruh bagian laporan buku dengan membaca skimming, mungkin Anda telah mendapatkan beberapa hal penting, misalnya struktur teks laporan buku, ide pokok setiap paragraf, dan jenis teks. Mungkin juga Anda mendapatkan ciri-ciri linguistik. Pada teks laporan buku, sebagai salah satu utama melalui buku, laporan buku adalah produk keseluruhan pemikiran dan penentuan secara matang tentang seluruh aspek yang terdapat dalam sebuah buku berdasarkan pertimbangan dan sudut pandang tertentu penulisnya. Ini adalah langkah-langkah penyusunan laporan buku. Yang pertama, memikirkan topik yang akan dikaji. Yang kedua, mencari buku relevan. Yang ketiga, mempersempit ide kajian. Yang keempat, membuat ulasan pengantar isi buku. Yang kelima, menentukan pokok-pokok isi buku. Yang keenam, mengkaji isi buku. Yang ketujuh, mencari buku sebelumnya sebagai pembanding. Yang kedelapan, membandingkan isi buku yang diulas berdasarkan buku pembanding. Yang kesembilan, menemukan kelemahan dan keunggulan isi buku yang diulas. Yang ke-10, jika Anda merasa tidak puas, Anda harus kembali melakukan langkah 5-9. Jika Anda puas, Anda harus menyusun draft lengkap, merevisi draft, dan yang terakhir, menyerahkan laporan buku. Secara umum, sebuah laporan buku memuat unsur-unsur uraian yang terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya memuat visualisasi tentang yang mau disebut tersebut, dan fokus ulasan yang akan dibuat, ringkasan isi buku, pemahaman isi buku berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, pemahaman isi buku berdasarkan buku lainnya sejenis, keunggulan dan kelemahan isi buku, dan penutup. C. Pengkajian laporan buku. 1. Kajian bagian pendahuluan jika dianalisis secara mendalam. Bagian pendahuluan menguraikan keadaan buku yang dilaporkan meliputi judul, pengarang, tahun terbit, dan juga penerbit. Pada bagian ini menguraikan keterlibatan buku tersebut dibandingkan dengan sumber perpustakaan sumber lainnya. Dalam hal ini dapat pula keunikan, kekhasan, dan keadaan buku tersebut sesuai dari kamu penerbitnya. Pada bagian pendahuluan juga diuraikan secara jelas dan ilmiah mengapa memilih buku atau bab atau artikel jurnal ilmiah tersebut. Alasan yang diberikan bukanlah alasan formal seperti tugas mata kuliah, melainkan alasan ilmiah yang dapat merupa keunggulan buku dibandingkan sumber lain, kepentingan penulis atau isi buku, atau keterkaitan isi buku dengan pengembangan ilmu pengetahuan terbaru. 2. Pengkajian bagian ringkasan isi. Isi laporan buku pada dasarnya menguraikan secara singkat isi buku disertai kutipan yang mendukung. Dalam pemaparannya, penulis tidak diperbolehkan hanya mencantumkan isi buku, melainkan harus mampu menunjukkan berbagai sumber pemahaman penulisnya atas isi buku yang dilaporkannya. Selain harus menyajikan pemahaman-pemahaman, penulis juga dapat mencantumkan berbagai sumber lain yang mendukung atau menantang isi buku yang dilaporkannya. Pada bagian ini, penulis pula harus mengaitkan isi laporan dengan kepentingannya dalam menyusun laporan tersebut, khususnya keterkaitan antara isi laporan dengan masalah yang dihadapi penulisnya. Hal lain yang harus diperhatikan dalam menguraikan ringkasan laporan buku adalah kejelian penulis memiliki hal penting yang dilaporkannya. Hal penting yang dimaksud berupa konsep-konsep keilmuan yang asli sebagai hasil pandangan penulisnya. Hal penting juga dapat berbentuk argumentasi kritis atau pendapat yang disajikan penulis sehingga membuat bukunya memiliki keunggulan yang lebih. Isi ringkasan buku sebaiknya jangan terlalu banyak sebab bagian pembahasan lain harus memiliki komposisi lebih banyak. 3. Pengkajian bagian pembahasan. Dalam membuat bagian pembahasan, penulis laporan buku harus membuat buku secara komprehensif. Kemampuan menilai buku dengan argumentasi yang kuat akan meningkatkan nilai laporan buku yang dibuatnya. Selain itu, sumber pembanding yang berkualitas akan menjadikan laporan buku semakin menarik. Oleh sebab itu, hasanah kepustakaan pembanding menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelapor buku dalam membuat laporan atau ulasan buku. 4. Pengkajian bagian penutup. Bagian penutup merupakan kesimpulan yang diambil penulis atas laporan buku yang dibuatnya. Kesimpulan ini tentunya harus berisi hal penting yang berhasil penulis temukan
dari isi buku, sekaligus penilaian akhir penulis atas isi buku yang dilaporkannya. Penilaian yang dimaksud bukan hanya hal negatif yang terdapat dalam buku, melainkan hal positif yang terdapat di dalamnya. Hal lain yang harus ditemukan pada bagian penutup adalah saran penulis bagi pembaca, dan hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penulis laporan buku harus menyampaikan rekomendasi pada pembaca seputar isi buku yang dilaporkannya. 5. Pengkajian bagian daftar pustaka. Perhatikan contoh daftar pustaka di bawah ini. Berdasarkan kajian daftar pustaka di atas, bagian ini harus memuat seluruh sumber perpustakaan yang digunakan dalam membuat laporan buku. Teknik penulisan daftar pustaka pun harus diperhatikan. Dalam penulisan daftar pustaka dapat digunakan istilah yang berlaku baik teknik advance maupun teknik SPA. Hal terpenting adalah penggunaannya harus konsisten. Pada bagian akhir subbab ini perlu disajikan struktur review sebagaimana dikemukakan oleh Creswell 2002. Biasanya terdiri atas beberapa bagian berikut. A. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi identifikasi buku atau bab buku atau artikel, penulis, judul, tahun publikasi, dan informasi lain yang penting. B. Bagian kedua adalah ringkasan atau uraian pendek mengenai isi argumen dari buku, bab buku, atau artikel. C. Bagian ketiga adalah inti review berupa isi pembahasan buku atau bab buku atau artikel yang merupakan analisis kritis pokok yang dibahas dalam buku atau bab buku atau artikel. D. Bagian terakhir adalah simpulan yang berisi evaluasi ringkas atas kontribusi buku atau bab buku atau artikel secara keseluruhan terhadap perkembangan topik yang dibahas, terhadap pemahaman review dan perkembangan keilmuan. Materi selanjutnya yaitu menguak struktur bahasa laporan buku. Laporan buku sebagai tulisan akademik harus ditulis dengan menggunakan bahasa akademik yang baik. Bahasa akademik yang baik memiliki beberapa ciri yang bisa kita lihat pada contoh laporan buku berikut ini. Setelah kalian bisa membaca paragraf atau contoh laporan buku di atas, jika kita perhatikan secara seksama atau secara mendalam, paragraf pertama pada contoh tersebut terdiri atas 3 kalimat. Ketiga kalimat yang digunakan dapat dikatakan sebagai kalimat yang sederhana secara terstruktur. Setelah kalian melihat dan membaca dua paragraf di atas, mari kita perhatikan kalimat di bawah ini. Yang pertama, menulis sampai saat ini masih dianggap sulit oleh sebagian besar manusia, di mana menulis atau dikategorikan sebagai subjek. Sampai saat ini disebut keterangan, masih dianggap sulit, itu bisa disebut binit, oleh sebagian besar manusia juga disebut keterangan. Kalimat pada contoh pertama ini terdiri atas subjek, binit, dan juga keterangan. Karena hanya memiliki satu binit, kalimat di atas dikategorikan sebagai kalimat yang sederhana. Yang kedua, banyaknya anggapan bahwa menulis itu sulit perlu ditepis, di mana banyaknya anggapan bahwa menulis itu sulit disebut subjek dan perlu segera ditepis itu disebut binit. Kalimat pertama pada contoh 2 pun merupakan kalimat yang simple karena memiliki satu binit. Nama saya Bagus Aditya Wibowo dari Prodi Teknik Industri 01 akan membahas tentang proyeksi menyusun laporan. Satu, ketentuan pengertian. Pengetikan karya tulis perlu mengikuti aturan-aturan berikut. A. Karya dengan menggunakan tipe huruf Times New Roman, Tahoma, Arial dengan ukuran 10, menggunakan komputer. Jarak antara baris bisa di daftar isi kata pengantar daftar. Alinea baru beralih dari apa yang dibicarakan pada alinea sebelumnya. Pengetikan alinea baru dimulai dengan awal kalimat yang diketik menjorok masuk dalam kurung, bisa menggunakan tombol tab pada komputer atau laptop Anda. F. Nomor halaman
pada sudut kanan angka Arab dalam kurung 1, 2, 3 dan seterusnya pada sudut kanan atas, kecuali pada halaman pertama nomor halaman tersebut ditempatkan di bagian bawah halaman di tengah-tengah berjarak 2 spasi dari teks. G. Cara penomoran Dapat menggunakan salah satu cara dari dua cara berikut ini. cara pertama, pendahuluan, B. ringkasan isi buku dan seterusnya. Cara kedua, 1. Pendahuluan. 1.2 ringkasan isi buku dan seterusnya. H. Kata depan di, ke, dan dari diketik terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai kata. I. Partikel lah, kah, tah diketik serangkai dengan kata yang mendahului, misalnya apakah, bacalah, adalah, dan sebagainya. J. Partikel pun diketik terpisah dari kata yang mendahului, namun ada juga kelompok kata yang sudah dianggap padu saat diketik serangkai, seperti adapun, andaipun, walaupun, meskipun, dan masih banyak lagi. K. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian-bagian kalimat yang mendampinginya. Contoh, pupuk yang diberikan berjumlah 50 gram per. 2. Penulisan angka. Penulisan angka dalam suatu kalimat didasarkan pada aturan sebagai berikut. A. Angka-angka yang kurang dari 10 ditulis penuh dengan huruf. B. Angka-angka mulai 10 ke atas ditulis dengan angka Arab. Contoh, dari 20 kandidat untuk jabatan kedua organisasi tersebut, 5 dinyatakan berhak mengikuti pemilihan tingkat akhir. C. Untuk simbol matematika, kimia, statistika, dan sebagainya ditulis dengan angka Arab. D. Persen, tanggal, nomor rumah, nomor telepon, jumlah uang, angka desimal, dan angka yang disertai oleh singkatan ditulis dengan angka Arab. E. Angka Romawi besar dalam kurung 1, 2, 3 dan sebagainya dipakai untuk nomor bab. F. Diusahakan jangan memulai suatu kalimat dengan angka. Jika terpaksa tulislah penuh dengan huruf. 3. Penulisan singkatan. Penulisan singkatan mengikuti aturan sebagai berikut. A. Untuk penulisan pertama kali suatu nama harus ditulis lengkap dan kemudian diikuti dengan singkatan resmi dalam kurung. Contoh, dalam laporan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB disebutkan bahwa, dan seterusnya. B. Untuk penulisan berikutnya dalam kurung PBB disebutkan bahwa, dan seterusnya. B. Untuk penulisan berikutnya singkatan resmi yang ada dalam kurung dapat digunakan tanpa perlu menuliskan kepanjangannya. Contoh, dalam laporan PBB tersebut dinyatakan pula, dan seterusnya. C. Tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak lazim seperti untuk, yang, TLH, dan sebagainya. Namun, bila singkatan tersebut lazim digunakan seperti dan sebagainya dan seterusnya dan lain-lain, dan nama macam-macam ukuran seperti kilometer, meter, dan kilogram, maka diperbolehkan. D. Tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak resmi. 4. Penulisan kutipan dan sumber kutipan didasarkan pada aturan sebagai A. Jika suatu kutipan merupakan kutipan pertama atau langsung dikutip dari penulisannya, kutipan ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik. B. Jika suatu kutipan diambil dari kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan 1 tanda petik. C. Jika bagian yang diikuti terdiri atas 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik dalam kurung sesuai dengan ketentuan A dan B. Penulisannya digabung ke dalam paragraf yang ditulis oleh pengutip dan diketik dengan jarak spasi. D.
Jika bagian yang dikutip terdiri atas 4 baris atau lebih, kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama diketik mulai pada pukulan dan baris kedua diketik mulai pada pukulan keempat. Jika dari bagian yang dikutip ada bagian kalimat yang dihilangkan, tulisan bagian tersebut diganti dengan 3 buah titik. Jika bagian yang dihilangkan itu kalimat atau baris yang dihilangkan diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. 5. Penulisan Pembahasan dalam laporan buku didasarkan pada aturan sebagai berikut. A. Mencari berbagai sumber pustaka dan membaca sumber tersebut dengan menggunakan teknik baca 4-5 dalam kurung selecting, skipping, skimming, dan scanning. B. Setelah pendapat yang relevan ditemukan dan dari berbagai sumber pendapat tersebut selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk catatan yang di dalamnya mencantum nama pengarang, halaman buku, tahun buku, judul buku, dan isi pendapat. C. Sebagai pendapat tersebut selanjutnya dikelompokkan dengan cara membandingkan hingga terpilih kelompok pendapat relevan berkesinambungan atau pendapat yang barengan. D. Setiap pendapat yang telah dikelompokkan disajikan dalam laporan dengan cara mengorganisasian pendapat dapat dilakukan dengan cara menuliskan pendapat-pendapat yang relevan lalu dikomentari, kemudian meneruskan pendapat pertama dengan pendapat kedua atau dengan cara membandingkan satu pendapat. jika pendapat yang Ditulis adalah pendapat relevan, kata sambung yang dapat digunakan untuk menyusun pendapat tersebut antara lain senada dengan, sama dengan pendapat, sejalan dengan, atau pendapat lain yang sejalan. Jika pendapat yang akan diorganisasikan berbentuk pendapat berkesinambungan, dapat digunakan penghubung antara lain lebih lanjut, lebih jelas, atau lebih jauh. Jika pendapat yang akan digabungkan bertentangan, penghubung yang digunakan antara lain berbeda dengan pendapat lain atau pendapat yang berbeda. F. Berikan komentar Atau simpulan setiap kelompok pendapat atau minimal simpulan pada akhir subbab. G. Jangan pernah mengambil pendapat ahli dengan memindahkan lebih satu paragraf. 6. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad atau secara alfabetis tanpa penomoran atau simbol di depannya. Cara menulis dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber yang digunakan seperti A. Sumber buku, B. Sumber jurnal, C. Sumber selain buku dan jurnal, D. Sumber dari internet. Untuk menulis daftar pustaka secara manual, berikut teknik penulisan daftar pustaka mode Harvard. 1. Tuliskan nama penulis dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang. 2. Tahun penerbit ditulis dalam tanda kurung. 3. Tulis judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan digaris bawahi atau dicetak miring, kecuali judul kategori atau artikel baik surat kabar maupun internet ditulis dengan huruf tegak diakti dengan tanda kutip. 4. Tuliskan kata tempat penerbitan berada diikuti tanda titik 2 dan tulis nama penerbit. 5. Baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan keempat. 6. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan pengarang, tahun, kota terbit, dan akhir daftar pustaka adalah tanda topik. Tanda baca yang digunakan antara kata terbit dan penerbit adalah tanda titik.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you di next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.